Umi, saya bilang Umi ya, umat Islam. Umi, biar kamu connect dengan nabimu itu Umi. Nah, kalian jangan tantrum kalau dibahas nabimu itu nabi palsu. Oke? Nabimu itu penipu, jangan tantrum, jangan bilang penghujat. Itu data fakta. Jangan tantrum kamu. Oke? Penipu tetap penipu, ke ujung dunia pun tetap penipu. Karena kenapa? Penipu akan tetap kelihatan hasilnya penipu kayak si Kores, menunjukkan data yang sudah sobek. Sementara Alkitab Matius bukan Penipu itu ya, itu ada buktinya kebohongan dia gitu. Tuhan lu contohnya pembohong. Dia bilang tidak ada yang ke surga tanpa melalui gue. Lu otak lu kemana ya? Itu Henok udah ke surga tanpa kenal Yesus. Yesus lu belum lahir. Berarti Tuhan lu yang nipu. Dia yang bilang tidak ada yang ke surga tanpa dia. Lu pikir Henok sama Elia kenal sama Yesus lu? Yesus lu baru lahir. Nah, itu satu penipuan Tuhan lu ya. Yang kedua gue kasih data penipuan. Ini kita bicara tentang manusia penipu ya guys. Penipuan manusia bernama Tuhan, Oke, yaitu Yesus bergelar Tuhan. itu pakai data. Anda diam. Apa bedanya lu sama Yesus kalau congornya data? Apa bedanya lu sama Yesus? Oh, ampun dah. Tuhan sama umat sama-sama omong doang. Iya, kamu kenapa Islami banget? Ya iyalah, gue bukan Yesusi gue. Yesusi baru beda. Iya. Makanya gue bilang, kenapa sih kamu sama dengan junjunganmu? Ya iyalah, makanya bu bukan Tuhan lu. Iya. Tukang kubat, tukang fitnah ya, sama. Kau diam. Tuhan lu difitnah mati. Diam, ampun dah. Oh iya, minta ampun ya, udah minta ampun dia. Udah minta ampun kayak Tuhan. Diam dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel Kristologi Muslim, channel yang akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama. Pada kesempatan hari ini, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, selalu diberikan kesehatan, dan segala macam urusan dilapangkan, dipermudahkan, dan dilancarkan seperti apa yang diharapkan, dan juga diberikan segala kecukupan ekonomi, rezeki yang melimpah yang tidak pernah habisnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di video kali ini masih seperti biasa, saya akan memperlihatkan diskusi dan debat lintas agama, di mana nantinya peloget Islam dan oknum Kristen akan saling bertanya dan menjelaskan agama masing-masing, yang mana kita akan bisa menilai mana agama yang benar-benar bisa diterima dan dipahami secara akal pikiran manusia yang berakal. Di video ini juga kita akan melihat diskusi dan debat Unirfa, Bang Kores, Bang Waldian, dengan beberapa oknum Kristen, yang mana kita bisa mendapatkan ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Dan bagaimana berjalannya diskusi ini, apakah akan berjalan tenang dan santun atau malah sebaliknya memanas, di mana biasanya oknum Kristen jika tidak sanggup menjawab pertanyaan dan juga tidak terima ajaran dan isi kitabnya dibahas, mereka akan emosi dan marah, bahkan sampai menghujat pribadi atau ajaran. Nah, daripada penasaran dengan diskusi dan debat ini, mari kita simak saja videonya sekarang. Kata yang sudah sobek. Kan otakmu gabrul. Saya ngerti. Kan yang paling tua gue kasih. Anda diam dong. Jangan Islami banget. Jangan parodikan Islamimu itu sama gua. Aku mute Bang Kores 1,32. Oh iya. Ya. Teman-teman di bawah jangan khawatir, jangan risau. Emang room ini khusus bagi oten-oten yang ingin bertanya ataupun menghujat. Tapi teman-teman simak jawaban dan balasan kita. Teman-teman jangan gampang terprovokasi atau naik darah duluan. Karena gitu. kita lebih dahsyat. Diam dulu ya, diam dulu. Gua mau bilang sama penontonku ya. Jangan lupa teman-teman tap layarnya serta lemparin love orange supaya room kita kuat dan kenceng. Gitu ya, teman-teman. Silakan ya. Jangan risau teman-teman. Aman.
sama Goldian. Kalian betul. Kalian yang Muslim, yang Umi, saya bilang Umi ya, umat Islam. Umi, biar kamu connect dengan nabimu itu Umi. Nah, kalian jangan tantrum kalau dibahas nabimu itu nabi palsu. Oke? Nabimu itu penipu, jangan tantrum, jangan bilang penghujat. Itu data fakta. Jangan tantrum kamu. Oke? Penipu tetap penipu, ke ujung dunia pun tetap penipu. Karena kenapa? Penipu akan tetap kelihatan hasilnya penipu. Kayak si Kores menunjukkan data yang sudah sobek. Sementara Alkitab Matius bukan itu aja yang data sobek. Banyak data-data kitab Matius yang tidak sobek. Tapi karena data dasarnya otak separoh, yaitu yang ditunjukkan. Oke? Dari sini kita tahu. Dari sini kita tahu Muhammad itu penipu, satu-satunya nabi penipu. Udah, waktu habis. Habis ini dibantah lagi. Mau Bang Kores dulu atau Uni Rifa untuk membuktikan Tuhannya ya Ini palsu sedikit aja. dan kitabnya Ini cuma ternyata sedikit palsu. aja. Ya kalau kita mau bilang penipu itu ya, itu ada buktinya kebohongan dia gitu. Tuhan lu contohnya pembohong. Dia bilang tidak ada yang ke surga tanpa melalui gue. Lu otak lu kemana ya? Itu Henok udah ke surga tanpa kenal Yesus. Yesus lu belum lahir. Berarti Tuhan lu yang nipu. Dia yang bilang tidak ada yang ke surga tanpa dia. Lu pikir Henok sama Elia kenal sama Yesus lu? Yesus lu baru lahir. Nah, itu satu penipuan Tuhan lu ya. Yang kedua gua kasih data penipuan. Ini kita bicara tentang manusia penipu ya guys. Penipuan manusia bernama Tuhan, Oke, yaitu aku Yesus dulu nih, bergelar datanya Tuhan. disediain. Jangan kayak Kristen. Aku nggak mau. Kita Islam kayak Kristen. Hanya Kita modal Islam. congor, otak Nah, congor, tapi ini nggak ada data. Tuhannya penipu. Ini penipu banget loh. Ini nipu banget. Ini nipunya tuh nipu seluruh alam loh. Ini kalau Kasih dunia datanya, akademis kasih itu ya. datanya. Sebentar, laptop ini lagi apa namanya? Lagi loading. Nih, ya kita lihat nih datanya nih. Yang paling parah tuh nih Tuhan kok berani-beraninya nipu secara akademik loh. Ini kalau di kampus dia udah disuruh pulang kampung ini, disuruh dipecat ini, serius loh. Ini dia. Yang penipu itu jelas Nabi Muhammad lu bilang nipu kan nggak ada terbukti. Lu mengkorelasikan kitab lu sama kitab gue ya nggak mungkin. Tapi kitab lu dengan kitab lu berbantah-bantahan. Nih contoh. Ya, Lukas 24 nomor 46. Ini penipuan Tuhan lu nih, penipuan besar-besaran nih. Ini kalau seandainya di fakultas di demo nih, disuruh keluar nih. Dia kalau profesor dicabut gelar profesornya nih karena menipu. Ya, kalau penipuan itu kan mengatakan sesuatu yang tidak benar. Itu kan artinya. Nah, kalau di Al-Qur'an, kalau di Islam Nabi Muhammad pernah ke surga, lu bilang Nabi Muhammad menipu, berarti di kitab lu Henok sama Elia juga penipu karena sudah ke surga tanpa Yesus. Nah, jadi lu harus terima kenyataan tuh, yang menipu 3 orang atau 1 orang. Masa 3 orang bisa ke surga tanpa Yesus? Berarti 3 orang ini benar, si Yesusnya yang berbohong. Nah, ini satu lagi Tuhan menipu nih. Katanya kepada mereka ada tertulis demikian. Nih kata Tuhan lu nih, mengutip Mesias harus menderita dan bangkit di antara orang mati. Dicari sampai bangkotan nggak ada ayat ini. Tuhan kok nipu gitu loh. Gini loh, setara Tuhan aja ngenipu, gimana jadi jemaatnya coba? Tuhannya aja menipu gini kok. Belum lagi di ayat ini dia bilang nih ya. Ada di antara jemaat ini yang tidak akan mati kata dia nih. Jadi Woi, nenek berdua ya. kamu kelamaan. Atur dong Goldian waktunya. Ada satu, kelamaan ya. ada satu. Enggak, ada satu lagi. Ya, diem Nggak dulu. apa-apa dong. Nanti giliran lo Iya. ngomong semua gua mute. Diatur dong Ya, waktunya. iya, sabar. Jangan Iya, iya tunjukin sabar data, lu lu. pakai data Kenapa? ya, Ngilu, hati lu ngilu ya melihat Tuhan lu penipu. Ntar. Yang tidak mati ya. 1,5 menit untuk Uni. Nih kita lihat penipu. Ya ini nih. Aduh, apa laptop ini nge-lag nanti data terakhir itu kalau Tuhannya penipu. Silakan dulu. Oke. Kita tunjukin Tuhannya penipu aja. Tuhan udah dibuktikan pakai data, dan aku katakan sekali lagi untuk teman-teman yang ada di room ini, teman-teman harus lebih tabah karena room ini counter live penghujat ya teman-teman. Kalau mau dengerin yang santun-santun, pergi ke Ustadz Hanan. Tenang teman-teman, hujatan dari mereka kita Ini bahas. gol terakhir gol. Oke, silakan. Terakhir gol. Ini gol. Dalam kitab Lukas 9:27 gol. Lukas 9:27 tuh. Ya, kita buka ayatnya. Lukas 9. Tuhan kok Tuhan hobi banget nipu jemaat ya. Tuhan Ya yang penipu. emang penipu menurut ya. 9. Iya, Tuhan kok doyan nipu gitu loh. Data Maksudnya itu kok bisa-bisanya. Tempes di bawah juga. Ini.
Nih Tuhannya nipu nih. Tuh Tuhannya nipu banget tuh. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat kerajaan Allah. Siapa yang nggak mati-mati, woi? Tuhan kok nipu? Nipu Edis, banget nih Tuhan lu nih. Edis belum meninggal. Iya. Goy. Iya, terus satu lagi tuh. Berarti ada tiga data ya. Yang satu lagi tuh, ketika dia berkata, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus, kata dia kan. Loh, dia aja mati 3 hari terus 40 baru naik ke atas surga. Hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Orang dia masuk ke alam maut. Tuhan kok nipu kerjaannya, gimana sih? Lanjut. Oke, silakan ya. Pakai data ya, jangan modal longor. Nah, congor gue itu data juga, dengerin. Kok congormu data emang lu nabi? No, justru saya mau pakai data. Anda diam. Apa bedanya lu sama Yesus kalau congornya data? Apa bedanya lu sama Yesus? Oh, ampun dah. Tuhan sama umat sama-sama omong doang. Iya, kamu kenapa Islami banget? Ya iyalah, gua bukan Yesusi gua. Yesusi baru beda. Iya. Makanya gue bilang, kenapa sih kamu sama dengan junjunganmu? Ya iyalah, makanya bukan Tuhan lu. Oh, iya. Tukang kubat, tukang fitnah ya, sama. Kau diam. Tuhan lu difitnah mati. Diam, ampun dah. Oh iya, minta ampun ya, udah minta ampun dia. Udah minta ampun ke Tuhan. Diam. Ya karena kamu botolnya luar biasa. Minta ampun saya ngeliat botolmu. Diam. Jadi ketika ayat-ayat yang dikutip nenek si Ripa ini, dia tidak tahu apa yang dia kutip, hanya karena dia lebih pintar dari junjungannya yang buta huruf itu. Dia bisa membaca, sementara dia tidak tahu asal usul perkataan itu, kenapa dikeluarkan ayat kata perkataan itu. Dia tidak tahu sebab akibatnya, hanya karena dia ini lebih pintar dari nabinya yang buta huruf itu, merasa dia sudah tahu isi Alkitab. Nah, inilah gabrulnya si Ripa ini. Ya kan, maka semua data yang kau buktikan engkau yang gabrul, kemudian kau bisa baca, kamu bilang Tuhan penipu. Ya, sementara saya bisa membuktikan Muhammad itu penipu, penipu ulung sepanjang zaman. Datanya, Oke? datanya. Jangan Karena kayak Tuhan. dalam Lukas, Dong, jangan dalam Kristen banget lah, nggak diam berdata. dong. Anda diam dong. Anda panjang kali lebar, gua diam. Nggak Kristen banget. Lo nggak berdata kalau Iya, ngomongnya. Anda diam. Oke, bentar Oke, dulu, bentar, jangan bentar. sama kau dengan Bentar. junjunganmu. Biar kekristenannya dibuktikan Oke. di sini. Silakan. Iya. Jadi jangan sama kamu dengan junjunganmu, atau kalaupun kau sama ya memang itu tauladan yang kau ikutin. Mata Muhammad tidak melihat Yesus itu disalib atau tidak, tapi bisa mulutnya mengatakan bahwa Yesus tidak disalib. Ini penipu. Penipu ini. Maka satu-satunya nabi-nabi yang ada di luar dari Israel itu Nabi Muhammad, penipu. Oh, di band dia teman-teman. Nggak bisa Kita jawab dulu Kristen ya. Kita jawab banget. dulu. Tuduhan dia Kristen Nabi Muhammad berbohong. Dia kena brand sama kayak Tuhannya. Sih. Ya, jadi ini gue lagi gue lanjutin ya, gue lanjutin ya. Nah, ini ya. Jadi ketika mereka bilang nabi kita penipu gitu, padahal satu Arab Islam, apa yang jadi tipuan kan gitu. Nah, sekarang kita lihat, katanya ini adalah bisa dibuktikan, ada saksi-saksi hadir. 15 detik Bang Kores dikit. Oh iya, silakan. Yang pertama gini teman-teman, luar biasa, dia naik dengan ilham Roh Kudus, menghujat seperti itu, seperti ini, terus kita jawab, dan apa yang kita jawab itu tidak mampu dibantah oleh Roh Kudus dia. Terus TikTok ini lebih kuasa daripada Roh Kudus yang ada dalam hatinya. Kenapa? Nanti saya bakal tunjukkan ayatnya, saya nitip Bang Kores lah ya, bahwa orang Kristen yang dia ucapkan semuanya itu diilhami oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudusnya nggak lebih hebat daripada TikTok yang membuang Roh Kudus dalam dirinya. Jadi ketika dia bilang Yesusnya ini adalah bukti dari kebenaran, ketika diminta mana buktinya dia di sorga, dia kebingungan, malah hujat Islam, itu menandakan apa? Tuhannya penuh tipu-tipu, umatnya ketipu, marahnya ke Islam kan gitu. Nih salah satu bukti lain di mana Tuhannya itu nipu umatnya gitu. Nah, kita buka di Yohanes 1:48 sampai 51 ya. Ini. Kata Nathanael kepadanya, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau."
di bawah pohon ara, gitu dibilang. Kata Natanael kepadanya, Rabi, engkau anak Allah, engkau raja orang Israel. Yesus menjawab, katanya, karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Engkau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu. Dijanjiin ya Natanael nih. Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Gitu dibilang. Sampai ini Natanael udah jadi pertalit fosilnya, kagak turun-turun ini malaikat Allah sama anak manusia. Penipu nggak? Penipu. Gitu. Yang kayak gini aja nggak kejadian, masa mau dibawa ke ada di sorga ini orang, kan gitu ya kawan-kawan. Mantap gitu. Jadi nggak perlu pakai Al-Quran, pakai biblosnya sendiri aja udah ketabok mereka. Kalau pakai Al-Quran makin sakit hati. Contoh gua bawain, ini Al-A'raf 194 ya. Ini favorit Kores kawan-kawan. Di sini Allah berfirman, sesungguhnya mereka berhala-berhala yang kamu seru selain Allah adalah makhluk yang lemah yang serupa juga dengan kamu. Kan gitu. Jadi kalau ada berhala, ada kontolnya, itu jatuhnya Tuhan palsu atau Tuhan beneran. Coba. Kalau misalnya ada berhala nih, berkelamin, itu Tuhan palsu atau Tuhan beneran? Coba, gitu. Lebih sakit kan Al-Quran? Tuhan palsu ya, Tuhan palsu. Itulah kenapa kalau pakai Al-Quran makin sakit hati. Jadi gua pakai biblos lu sendiri. Sakit banget ya. Iyalah. Mereka ngamuk-ngamuk loh. Mereka menghujat sekali, tapi balik ke mereka bertubi-tubi loh. Iya, terus ketika balik bertubi-tubi mereka bisa apa? Bisa apa mereka? Bisa mereka nyentuh Dan kita? kita Gak bisa anjir. Merengek, bisa Mereka mereka. nggak punya data. Betul, mereka nggak bisa ngapa-ngapain kita. Jadi jangan takut ikhwan, hajar aja itu berhala yang mereka sembah. Kita aman bre, kita aman bre. Siksa aja Masalahnya terus. mereka nggak punya data. Kita punya data, mereka nggak punya data. Tadi aku udah tunjukin 3 tuh kebohongan Tuhannya tuh. Masa Tuhannya bilang gini, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Lah dianya baru mati 3 hari baru bangkit, 40 hari baru ke surga. Iya, itu kan 40 hari jalan-jalan dulu kan? Iya jalan-jalan Jalan-jalan dulu. Kata dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Dia mati. Bohong banget gak tuh? Lu kalau digituin gimana, Go? Misal nih, Go, lu dijanjiin sama orang nih, hari ini juga kau bersamaku di surga. Toto yang ngejanjiin lu mati, Go. Sakit gak hati lu? Sakit hati. Pilu hatinya Goldian, pilu. Iya. Menanggung rasa kepedihan teman-teman dalam hati. Dijanjiin bener-bener surga. Tiba. Tapi malah ditinggal. Iya. Dan dia jalan-jalan selama Hari ini 40 hari 3 hari lagi dia mati. Coba kata dia, hari ini juga kau bersamaku di Firdaus. Tiba-tiba dia mati 3 hari 40 hari jalan-jalan di dunia. Lah itu orang nyangkut di mana sih itu? Nyangkut di mana dia itu? Botol keratindeng. Dimasukin ke dalam. Aduh, ya Allah. Oke, bentar dulu nih. Teman-teman, jangan lupa juga tap-tap layarnya. Aku ucapin sekali lagi yang baru bergabung. Room ini khusus counter left daripada Tritung Penghujat. Kalau teman-teman belum tabah atau belum kuat, nggak apa-apa, ditinggalin aja. Tapi jangan risau dan jangan khawatir teman-teman. Ketika mereka membuka mulutnya untuk menghujat lebih dulu, kita akan hajar dan hantam balik. Jangan khawatir teman-teman. Data sudah kita sediakan dengan luar biasa. Silakan. Halo Bro El, selamat malam. Teman, Bro El, bisa dibuka mic-nya? Wow, naik cuma nge-report itu, oke. ya bener kata Goldian teman-teman. Gini loh guys, kalau kita nggak ngasih mereka tempat untuk menghujat dulu ya kan, kita nggak bisa tahu apa yang ada di otak mereka gitu.
Nah, ketika mereka menyampaikan yang isi otaknya, akhirnya kita tahu kan betapa mereka itu membenci Islam dengan sedemikian tanpa data kan. Nah, kalau kita kan pakai data semua tuh, nggak perlu menghujat. Untung kita belajar ya, Go. Ya, Pin, untung kita belajar ya. Yoiks. Nah sekarang gue tunjukin lagi. Tadi kan udah ditunjukin tuh mengenai doktrin mereka di goa itu tempatnya setan kan, kebongkar tuh dari mana. Nah sekarang gue mau buktikan doktrin mereka dalam menghujat Islam itu datang dari mana gitu. Silakan God dibacain Lukas 12:11 sampai 12 gitu. Ini supaya Muslim paham gitu. Yang salah itu bukan orang Kristennya kawan-kawan. Yang salah itu Tuhan yang mereka sembah gitu loh. Sehingga Iya. mereka menghujat kebenaran Islam. Oke, Lihat, kita lihat, baca lihat. teman-teman ya. Bentar. Yes. Open cam dong. Oh iya, sorry guys. Wih, kopi gue seksi banget. Lukas bab 12. Kita buka teman-teman. Nomor berapa Bang Kelvin? 11 sampai 12. Oke, Lukas 12 nomor 11 sampai 12. Perhatikan teman-teman. Jadi yang menghujat itu bukan Oten sebenarnya. Apabila orang menghadapkan kamu kepada majelis-majelis atau kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa, janganlah kamu khawatir bagaimana dan apa yang harus kamu katakan untuk membela dirimu. Wah, ini luar biasa. Sebab pada saat itu juga Roh Kudus akan menghajar kamu apa yang harus kamu katakan. Sekali lagi, sebab pada saat Oh, itu gitu. Roh Kudus akan mengajarin sia Waduh. yang menghujat apa yang harus kamu katakan. Jadi sekali lagi, benar saya sampaikan. Berarti tadi itu Roh Kudus. Apa yang diucapkan sia bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan Roh Kudus yang membimbingnya, yang tidak lebih hebat daripada TikTok yang telah nge-ban dia. Oh, jadi si Edis itu Roh Kudus yang membimbing begitu ya? Betul. Sia itu oh, si Sofia tuh juga Roh Kudus dong yang membimbing Al-Quran kemarin. Waduh. Betul sekali. Kiamat itu berantem sama Katolik juga Roh Kudusnya yang ngajarin gitu Roh ya. Kudusnya. Waduh, parah. Jadi bukan Dan inilah kenapa kita harus bedakan Ikhwan, Rohul Kudus dalam Islam dan juga Roh Kudus yang mereka imani gitu. Karena Rohul Kudus tidak mungkin akan membisikkan kata-kata yang membuat kita menghujat agama lain tanpa dimulai gitu kan. Itu sudah. kita naikkan dulu ya, teman-teman Kristen yang ingin bertanya, menghujat, kasih subhat, silahkan. Dengan tenang kami jawab dengan fakta dan data yang sesuai. Halo Pak Syamosir, masih loading teman-teman. Aduh, Amosor. oh Syamsor, gue kira Pak Syamosir. Silakan Uni, kasih khotbah dulu sebelum ke yang Ya, jadi kita umat Islam itu nggak perlu tantrum kayak Oten. Kita tuh ajak mereka tuh saling jujur-jujur aja. Contoh kayak aku sama Edis udah deal-dealan kemarin. Waktu Edis bilang Muhammad itu raja seks kata dia kan. Ya aku bilang, ya udah. Kenapa Nabi Muhammad dibilang raja seks? Karena Muhammad diberi kekuatan 30 pria. Oke, jadi kita terima dong dulu. Oke, lalu kita harus tanya jujur sama Edis. Pak Edis, kalau Nabi Muhammad saja punya kekuatan 30 pria, Yesus sebagai pria yang punya nonot, itu kira-kira punya kekuatan berapa pria? Jujur-jujuran aja. Kalau Edis bilang dia tidak kuat, ya sudah, terima aja kenyataan. Impoten, nggak apa-apa. Kita jujur-jujur aja kok. Atau dia bilang atau dia bilang Nabi kamu lebih kuat, ya sudah kita harus akui Nabi kita lebih kuat dari Tuhan mereka. Atau dia jawab tidak, Tuhan saya lebih kuat, ya sudah gelar raja sek berarti Tuhan kamu. Kita tuh nggak perlu marah-marah kayak si tadi, nggak perlu kita itu marah-marah. Kita diajarkan menjadi rahmatan lil alamin. Kalau mereka bilang misalkannya Muhammad Robmu, enggak Edis, tapi pokoknya Muhammad Romo, ya udah kalau gitu Nabi Muhammad setara Bapa. Ya sudah. Kalau dia pengen Bapak Tuhannya setara Nabi Muhammad, ya kita mau gimana lagi? Kita nggak boleh marah-marah sama mereka karena mereka itu tetap manusia yang
diciptakan Allah gitu. Kita harus jadi rahmatan lil alamin. Begitu. Oh, luar biasa Uni ya. Jadi nggak perlu risau, teman-teman, nggak perlu khawatir ya. Tadi udah jelas dalam Lukas, apa yang mereka ucapkan itu atas tuntunan dan bimbingan Roh Kudus. Saya nggak tahu kenapa Roh Kudus dalam hati mereka begitu dahsyat dan luar biasa sekali ketika membicarakan tentang Islam, marah-marah, tantrum-tantrum nggak jelas, menghujat-hujat. Tapi tenang, semua hujatan kita sikat. Seperti tadi di live sebelumnya, ada siapa tuh? Si Rahel dan Kerlia, sampai dia kabur, terkencing-kencing. Tenang aja. Silakan teman-teman Oten yang mau naik, kayak tadi si kurang gizi ya, naik dengan santun, cuma mau bertanya tentang Islam. Dan kebetulan dia mulai tersentuh. Saya tanya nih, kapan kamu mau syahadat Pak? Biar kami bimbing, insya Allah secepatnya. Dia sudah mulai ragu kayaknya tentang kekristenan. Karena apa? Ajaran yang termaktub di dalam kekristenan yang mereka imani teman-teman itu inonsen, nggak masuk akal sama sekali. Dan banyak juga kontradiksi. Bahkan minggu kemarin saya nonton dialognya Bart Ehrman dalam suatu podcast. Dia bilang, bagaimana gospel ini bisa dikatakan perjanjian baru yang infallible, yang tidak ada salah, yang diilhami oleh Roh Kudus, sedangkan ayat 1 dan ayat-ayat yang lain itu sering kali bertabrakan. Masa iya Roh Kudus yang mengilhami penulis ketika menyusun teks satu sama lain saling cakar-cakaran, saling ngamuk? Nggak bisa dibenarkan kalau itu merupakan firman Tuhan. Coba beriman pakai akal. Jangan iman buta. Kata Yesus apa? Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Otak lagi-lagi yang dipakai. Bukan hanya modal congor, imani saja, pergi ke gereja pada hari Minggu, dengerin khotbah pendeta. Udah. Habis itu ya udah selesai cabut, nggak cross check lagi apa yang diucapkan. Sedangkan ketika kita hendak memahami sesuatu, akal pikiran itu harus kita pakai. Sebagaimana yang dilakukan oleh orang Muslim. Tidak lengkap iman seseorang Muslim, teman-teman, kalau kita nggak menalar afala takilun, afala tadakarun. Goldian, Bang Kores, Uniriva, apakah kau tidak menggunakan akalmu? Apa kau nggak mikir? Jangan hanya iman buta, blinded itu namanya, blind faith itu namanya. Gitu ya, teman-teman. Oke, silakan oten-oten yang ingin naik, bertanya, dan mau menghujat. Oh, boleh. Boleh. Biar kita tahu apa subhatnya, apa hujah-hujahnya, apa hujat-hujatannya. Sekalian teman-teman juga dapat pelajaran. Bagaimana cara kita menjawab? Bagaimana cara kita memaparkan? Data apa yang harus kita kasih ketika muncul pertanyaan seperti itu? Oke. Ini ada pertanyaan dari Muhammad di kuburan, Yesus di surga. Silakan Bang Kores. Dari live comment kita jawabin. Iya. Gini loh. Lalu kores dulu. Nanti baru nih. Iya, kalau misalnya memang Yesus di surga, yang gue bikin bingung itu kenapa kelakuannya yang di surga ini kok kayak mayat gitu loh. Sama aja kayak orang mati, katanya di surga. Katanya di surga, kok kayak orang mati kelakuannya. Betul. Kan gitu ya. Ngapain dibilang di surga kalau kayak orang mati? Gitu aja sih. Pin, Uni pernah ngomong sama orang Kristen di live gitu kan. Nabi Muhammad di kuburan, tapi ajarannya bisa merubah peradaban. Contoh Eropa yang dari kegelapan itu bisa dikeluarkan karena ilmuwan Islam. Pertanyaannya, Pin, Yesus hidup di dunia 33 tahun guna buat peradaban apaan, Pin? Terus ketika dia mati terus bangkit, guna dia buat peradaban apaan, Pin? Kenapa nggak Isaac Newton aja yang bangkit ya? Ada gunanya lah kan? Yesus emang waktu dia hidup gunanya apa buat peradaban? Minimal kayak gini, Pin. Misal nih, Pin, tiba-tiba di kampung halaman dia ada toko roti yang nggak pernah berhenti rotinya sejak zaman dulu karena dia pernah nurunin roti, ya kan? Atau ada pohon kurma yang nggak berhenti berbuah tuh, atau kayak Nabi Ismail tuh, sumur Zam-Zam tuh nggak berhenti airnya sampai sekarang. Minimal kayak Nabi Ismail lah gitu kan. Kalau Nabi Muhammad jelas manfaatnya, walaupun dia di kuburan tetap ajarannya merubah peradaban. Lah Yesus ketika dia mati terus bangkit, manfaat buat peradaban apa? Orang kampung halamannya aja berantakan. Tengok kampung halaman Nabi Muhammad yang tadinya berpencar-pencar jadi kaya raya, jadi satu tempat yang damai sekarang. Lah terus gunanya Yesus bangkit apa buat peradaban? Coba jawab dulu, Gol. Oke, yang pertama gini, aku bisa membuktikan kegagalan ajaran yang diutarakan Yesus.
Seperti kalau kita lihat di Markus pertama ya, nomor 1, Markus bab 1 ayat 15. Bertobatlah sebab kerajaan Allah semakin dekat, ikut aku dan lain sebagainya. Buktinya tempat Yesus mengajar tidak lain dan tidak bukan di Palestina. Itu nggak semua mayoritas saat Yesus hidup memeluk Kristen. Tapi malah membawa Yesus Itu ke dia. hadapan imam-imam, ke hadapan Pontius Pilatus untuk diadili. Lantas pertanyaannya, atas dasar apa Pontius Pilatus mengadili Yesus? Catat teman-teman, bukan karena Yesus ngaku sebagai Tuhan, tapi dia kasih klaim dia itu raja orang Yahudi. Akhirnya diadililah. Iya, terus manfaat dia apa, Gol? Waktu dia Ya, nggak hidup ada. dan mati itu apa manfaatnya buat peradaban? Nah, terus kenapa orang Kristen bangga banget Tuhannya pernah mati, coba? Kecuali bermanfaat buat peradaban tuh. Bisa nih, waktu Yesus mati, terus bangkit, tiba-tiba Yerusalem menjadi tempat yang subur, ya kan? Atau Yerusalem menjadi tempat yang damai. Pertanyaannya, apa gunanya Yesus bangkit gitu loh buat peradaban? Itu aja sih. Nggak punya guna ya, harusnya ya. Teman-teman. Nggak ada. Kalau Nabi Muhammad meskipun di kuburan dia bermanfaat buat peradaban. Nah gimana ya, gue juga konsepnya tuh bingung. Ini orang bangkit di Israel, tapi yang mungut Italia gitu loh. Mau dibawa kemana konsepnya ini? Gitu loh. Katanya orang Israel, nama kok Yunani gitu. Waduh, Mau kemana sih ini konsepnya ini? mau ke pagan bang? Oh alah, ya langsung aja di Italia bangkitnya gitu kan. Jadi nggak bingung kita. Bangkitnya buat apa dia bangkit? Dia Masalahnya bangkit gini. tuh manfaatnya Lo apa sih? bangkit buat apa kan udah harusnya nih kan. Contoh misalnya Nabi kita Muhammad SAW bangkit di Arab, satu Arab Islam gitu kan. Peradaban Arab, budaya Arab gitu kan, moralitas Arab itu kan berubah merujuk kepada Nabi yang dibangkitkan di sana Muhammad SAW. Begitu juga Israel dengan Nabi Musanya kan, sampai mereka manggil Musa Rabenu gitu atau Musa guru kita gitu. Lah ini satu orang ini bangkit di Israel. Kok ke Italia gitu loh? Kok ke Italia? Ini orang satu nih. Konsepnya mau dibawa kemana? Itu yang gimana mau bermanfaat kalau misalnya Minimal tidak gini sesuai loh, dengan Pin. tujuannya. Gitu. Minimal waktu Perang Dunia Pertama dia hadir, Pin, bantuin hamba-hambanya ya kan. Waktu Perang Dunia Kedua dia datang bagi-bagiin roti. Nah, waktu Nagasaki dan Hiroshima dibom, kenapa dia diam aja ya? Kenapa dia nggak turun ya? Padahal dia udah bangkit loh. Lo kayak mana sih unik posisinya gini? Itu Hiroshima Nagasaki tahun berapa kejadian? Tahun Ya, 1945. Perang Dunia. Ya. Nah, 1945 Iya. coba kita ambil 300. Berarti 2245 baru turun nanti. Tapi masalahnya gini, aku mau nanya ke Uni sama Bang Ores. Kan gitu dia kebiasaannya kan gitu, Bre. Enggak gini kok. Gini posisi. Tapi dia selalu Apa-apa? mengutarakan bertobatlah sebab kerajaan Allah semakin dekat. Dekatnya itu dalam jangka Lu waktu tuh- seperti apa? Nggak ngerti Jangan gua. perkara dekatnya dulu, Ege. Lu lihat dulu karakteristik dari ucapannya. Iya. Dia tiap ngomongin doktrin, dia telat sendiri. Contoh misalnya, contoh, Bre, nebus dosa, ya. Kejadiannya ini jatuh dalam dosa, itu kan zaman Adam tuh, tahun 0. Dia baru turun 4000 tahun Nah, kemudian. itu dia, Pin. Jadi agak lucu. Kan segala telat. Jadi Telat jadi banget. kalau unik nanya soal Hiroshima sama Nagasaki tahun 1945 bukan 2300 deh berarti cuma 3000. Ya berarti nanti 4045 baru dia turun. Kenapa orang Kristen juga bangga-banggain dia bangkit? Orang dia nggak ada gunanya bangkit kok. Nah, makanya kan waktu ngobrol sama siapa tuh penghujat yang kemarin. Ini Yesus ini gitu, matinya lebih berguna daripada hidupnya. Karena yang bikin nebus dosa itu matinya, bukan bangkitnya gitu loh. Iya. Waktu dia bangkit, bayangin ya. Kan dia bangkit tuh. Bayangkan loh, Pin. Sama Kaci dia ketemu, sama Fatimah Sedekah ketemu, sama si Yani ketemu. Giliran itu Perang Dunia 1, Perang Dunia Kedua, kenapa nggak dia datang itu satu-satu orang kasih makan ya kan? Giliran kemarin para murtadin itu yang ada murtadin yang digendong itu loh.
Tahu nggak yang digendong ke kamar mandi sama dia tuh? Iya kan Kenapa dia- murtadin sama yang digendong itu kan gak bawa senjata, unik masih trauma lah. Kalau kita lihat-lihat ya secara psikologis masih trauma. Bentar, ada pertanyaan. Habis ini kita sambung. Muhammad fiktif bicara peradaban. Bener gak? Kalau Muhammad Fikri ngapain satu Arab itu Islam gitu loh, yang Kristen itu TKW dari Filipina kerja di Arab gitu. Itu loh yang fiktif itu Kak. Yang fiktif itu ya, selama gue mempelajari sejarah Kristen, Yahudi dan Islam, yang fiktif yang belum pernah disepakati oleh sejarawan adalah Yesus bangkit gitu loh. Tunjuk sama gue satu sejarawan yang mengatakan Yesus bangkit dan tidak dikritik oleh sejarawan lain. Tunjuk. Kalau Yesus mati, semua sejarawan sepakat Yesus mati gitu. Tapi kalau Yesusnya bangkitin loh, ini yang fiktif gitu. Ya itu ya teman-teman, kalau kita mau membuktikan eksistensi Nabi Muhammad berdasarkan sumber eksternal, itu tumpah-tumpah. Bahkan Yohanes Damaskus menulis buku The Heresy of Ismailite, heresi atau bidat dari kaum Ismail. Dia menyebutkan ada suatu tokoh di Jazirah Arab namanya Nabi Muhammad, walaupun dia anggap sama Yohanes Damaskus mengajarkan ajaran yang tidak benar, seenggaknya santo kalian dari kekristenan mengklaim eksistensi Nabi Muhammad itu ada. Itu yang pertama. Terus data tentang Sebayos itu ada. Eksistensi Nabi Muhammad jelas-jelas disebutkan. Dan bahkan kalau kita berbicara masalah output teman-teman, sejazirah Arab itu Islam semua setelah Nabi Muhammad mengemban tugas misi kenabiannya. Tetapi yang lucunya, di tanah Yerusalem, Palestina, setelah Yesus yang konon katanya mendeklarasikan kekristenan, kenapa kok nggak jadi Kristen? Malah Roma dan Galatia yang jadi Kristen. Dan itu pun bukan berkat Yesus, tapi berkat Rasul yang dia pilih, yang bernama Paulus. Itu. Luar biasa. Yang fiktif siapa? Coba naik, kita bicarain tokoh mana yang fiktif. Kita tutup nih 2 kitab suci, kita gunain sumber eksternal yang sama-sama disepakati secara universal. Bahkan aku bisa bilang Yesus itu nggak lebih hebat dari Mahatma Gandhi, pejuang kemerdekaan di India. Itu luar biasa. Jauh lah, Mahatma Gandhi jauh lah. Ada manfaatnya setidaknya buat peradaban. Nah ini kayak gini Go, lu kepikiran gak sih kayak gini Go? Nah tuh, Muslim, saat aku sakit Tuhan Yesus menggendongku, kata dia kan. Nah pertanyaan gua, kenapa dia tuh cuma nolongin orang-orang kayak gini gitu loh? Waktu Perang Dunia Pertama kenapa dia nggak hadir bantu-bantuin orang? Kan dia Tuhan. Perang Dunia Kedua dia kemana? Waktu USA Civil War kemana dia? Ini niat nggak sih jadi Tuhan gitu loh, Pin? Maksudnya tuh kalau jadi Tuhan tuh jangan kayak gini lah. Maksudnya kayak jangan bersikap yang cuman milih-milih satu orang. Emang pentingnya Bapak ini buat peradaban apa gitu? Kalau emang dia bisa ngidupin orang mati, kenapa nggak ngidupin kayak siapa namanya tuh, kayak Einstein, Isaac Newton, kan bermanfaat buat peradaban tuh. Lah Lazarus, dia ngidupin Lazarus buat apa, bre? Apa manfaat si Lazarus dihidupin buat peradaban coba? Nah. Jadi agak bingung aku sama orang Kristen loh. Dia ngebangga-banggain Tuhan kita pernah hidup, Tuhan kita pernah bangkit buat dunia. Emang ada berubah peradaban waktu Tuhan lu bangkit? Ya kan? Oten pada Jadi tolol, apa? Cok. Pada tolol. Kristen tolol. Jangan-jangan nggak boleh gitu. Nggak gitu. Ini Nggak gitu, nggak. batasan. Tapi Nggak boleh benar, gitu. nggak boleh gitu. Kita menjawab. Ya emang mereka aja, akui. Jawab aja. Iya. Jangan emosi, aman. Nggak, memang ada ayatnya. Aku bodoh karena Injil yang diberitakan itu memang ada. Tapi kita nggak boleh ngata-ngatain mereka. Biar aja mereka yang ngata-ngatain diri mereka sendiri. Kita nggak usah ikut-ikutan ya. Kita Muslim soalnya ya. Gitu. Jadi itu sih yang aku tanya-tanya sama orang Kristen semuanya. Kalian membangga-banggakan Yesus bangkit. Minimal tuh kayak ada peradaban kayak berubah. Misal, sejak Yesus bangkit dunia jadi damai. Sejak Yesus bangkit nggak ada lagi peperangan. Sejak Yesus bangkit Yerusalem itu tumbuh subur, kurma di situ nggak berhenti. Pohon ara nggak pernah mengisut, mengering, menguning. Minimal kayak gitulah. Ya tapi kalau nggak ada gunanya Tuhan lu bangkit buat apa gitu? Ngapain lu bangga-banggain ke kita?
Ini kita nyembah rapi amat. Minimal kaya dia. Ya kan? Jadi apa sih yang dibangga-banggain sama orang Kristen Yesus begitu? Apa sih yang menjadi kalian membanggakan Yesus begitu? Apa gitu? Coba. Dosanya ditebus katanya. Ya elah, itu mah Dosanya angan-angan dan ditebus. cita-cita. Nah, maksudnya kalau dosanya ditebus ya ngapain di penjara anjir? Ngapain di penjara kalau dosanya ditebus? Iya. Masalahnya Jupiter juga turun, bahkan diakuin cerita Yesus itu nggak ada bedanya sama cerita Jupiter. Juga dia nebus dengan doktrin menyelamatkan manusia kan gitu. Oke, selamat malam Pak Rayalam. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fadl Pak, ada yang mau disampaikan? Saya sering lihat tuh komal-komal yang kontennya itu dia membahas tentang yang diwafatkan. Udah dijelasin sama debater muslim tetap aja pasti kekeh gitu ya. Yang ada ayat tuh yang diwafatkan gitu. Oke. Nah, itu minta tolong tuh gimana cara jawabnya tuh. Siapa ini? Ini siapa Tadi aja ada bebas. sih di mana ya tadi yang debat wafat itu di komal siapa ya? Pokoknya udah dijelasin di Bang Sahrul apa Bang siapa gitu. Ya ngejelasnya jangan panjang-panjang gitu. Apa ini lebih ke teknis. Ngejelasin itu gampang, tapi bikin mati orang yang bertanya itu yang susah. Terutama untuk yang muslim. Gimana cara bikin matinya? Terutama untuk kasus yang itu, akhi. Langsung digas itu pakai surah Maryam ayat 15. Di situ Nabi Yahya juga diwafatkan dan dibangkitkan gitu. Ada dua dong. Imani ya. Imani dong ini Nabi Yahya. Gitu. Mati mereka di situ. Jadi pembendaharaan ayat Al-Qur'annya harus banyak gitu loh. Jangan kita terjun ke dunia dialog bubukin tritung gitu kan, cuma taunya kita nanya nih, ditanya balik susah gitu. Karena nanya dan jawab 10 kali lebih gampang nanya, 10 kali lebih gampang untuk yang baru ya, untuk yang baru. Kalau udah lama mah jawab lebih gampang dari nanya. Gue bingung biasanya mau nanya apa. Gitu akhi. Di copy ya. Kuncinya ada di surah Maryam 15. Enggak maksudnya Itu pertanyaan. Oten gitu katanya kan itu Nabi Muhammad Nabi Isa itu katanya kan gak diwafatkan, tapi di Al-Quran itu ada kata diwafatkan. Nanti diwafatkannya itu nanti di akhir zaman. Itu Nabi menjelaskan di hadis. Gitu. Akan wafat Nabi Isa Al-Masih itu. Alaihissalam. Yang mutawafika gitu tuh, yang mutawafika. Yes. Oh, yang mutawafika itu ditidurkan, diangkat. Sama itu kayak di At-Taubah ayat 66. Ada kata mutawafika juga, diterjemahkannya ditidurkan. Gitu. Kalau misalnya pengen mati yang bener mati, itu pakai kata maut. Seperti di doa iftitah. Inna sholati wa nusuki wa mayaya wa mamati. Nah, wa mamati itu akar katanya maut. Mati itu. Kalau wafat, dia bisa tidur. Nggak harus pengertian mati ya wafat itu ya. Nggak harus pengertian mati, dilihat dari konteks kalimatnya. Kalau dibawa ke sana. Soalnya dia ngebahas terjemahan gitu sampai ke kuburan kan, ke kuburan orang Islam nih wafat itu artinya mati gitu. Ya, kalau misalnya dia mau paksain gitu, bawain itu yang tadi surah Maryam ayat 15 gitu. Bawain ke sana. Gitu. Jadi menjelaskan ayat dengan ayat. Nah, itu asiknya. Jadi udah ya Pak Rayalam, pertanyaan terkait mutawafika itu udah jelas. Kalau pengen Nabi Isa alaihissalam dibuat meninggal itu ya wama mati seperti yang dikatakan oleh Bang Kores. Kata mutawafika itu bisa berjalan sama seperti akar kata tawaf. Tawaf kan melilingi, berasal dari akar kata yang sama. Ketika diartikan mutawafika itu ditidurkan dan diangkat atau diperjalankan kan gitu. Oke, silakan Pak Samuel. Selamat malam. Aku agak pelan dikit karena ditegur sama ibu kos. Kena tegur teman-teman, ternyata suara itu kenceng. Iya. Anjir, kampret mas. Waduh, nyampein kebenaran firman Tuhan. Mohon maaf mas, mau ngasih tahu nih untuk nada suaranya kalau udah malam mohon dikecilin ya mas, soalnya yang lain mau istirahat. Makasih. Aduh, lupa gue. sorry. Oke, silakan Pak Samuel. Kristen nih kayaknya. Aku turunin Pak Rayalam, terima kasih.
Silakan, Pak. Halo, Pak Samuel. Pak Samuel, udah dibuka mic itu. Pak Samuel. Aku turun ya kalau nggak ada suara. Ayo teman-teman coten yang mau naik, menghujat, tanya, naik. Jangan takut, jangan risau sama kita. Kita santun kok. Jam 11 nggak kerasa ya, nah tegur kita. Oh, jam 11 ya udahlah, waktu juga yang memisahkan kita. Ikhwan, semoga ilmu yang kami sampaikan di sini sampai kepada kalian. Kalau ada kejelekan dan keburukan dari apa yang kami katakan, itu kembali kepada kami. Tapi kalau kebenaran yang ada itu datang dari Tuhan semesta alam, pemilik langit dan bumi beserta segala sesuatu isinya, Allah Subhanahu wa taala gitu. Dan untuk taritung panghujat laknatullah alaihim, jangan dulu terguncang. Kita di sini masih panjang. Besok lu ketemu lagi sama gua, besok lu ketemu lagi sama gua, besok lu ketemu lagi sama gua. Lu nggak bisa ngapa-ngapain kita ngomong, nggak bisa. Jadi setiap lu ngehujat, balik lagi ke Tuhan kalian yang penuh aib itu gitu. Setiap kalian ngehujat Islam, balik lagi ke Tuhan kalian yang penuh aib itu. Kenapa? Karena Tuhan kalian ada kelaminnya. Jadi kalau menghujat, lihat-lihat bre gitu. Itu kelamin dilempar batu, berdarah, tidak menyelamatkan gitu. Ya, selamat datang di kebenaran, jangan terguncang. Ini saja yang kami sampaikan. Mari kita tutup malam yang ceria ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah ya khairul ummah. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Besok gini kesempatan. Dengan saya Bapak bantah pakai antitesis, jangan Bapak atur saya berpikir seperti yang Bapak mau. Bapak memangnya siapa? Rasional saja, rasional. Oke, rasio itu pertimbangan akal. Menurut Bapak Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan atau tidak? Kita pakai rasional ya. Rasio. Kan korelasi itu dengan apa yang Ibu tulis di atas, Tuhan yang benar. Maksud Ya Tuhan apa yang ini? benar. Pak, Bapak itu bisa nggak masuk ke substansi? Kalau Bapak tidak sanggup, Bapak turun. Saya nggak paksa Bapak untuk ikut di sini loh. Jangan Bapak atur saya harus seperti apa. Bapak bukan dosen di sini. Jangan, saya tanya sama Bapak itu jujur saja. Menurut Bapak Tuhan itu seperti apa? Bapak sanggup nggak sampai ke sana? Kalau nggak sanggup Bapak turun. Bicara begitu gini, kalau saya bicara Tuhan menurut saya akan pakai pikiran di agama saya. Begitu. Ya sudah, silakan di agama Bapak Tuhan seperti apa? Nah begitu. Tapi kalau ini bilang Tuhan yang Dari benar. tadi ini room diskusi lintas agama Pak, bukan room diskusi lintas hantu belau loh. Kita di sini membahas tentang agama. Menurut agama Islam, Tuhan itu adalah maha dari segala maha. Ya, Tuhan itu pencipta yang tidak diciptakan. Qul huwallahu ahad. Dia adalah satu-satunya, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi kalau ada Tuhan beranak, maka dia bukan Tuhan. Itu menurut agama saya. Kenapa Bapak yang ngamuk? Agama saya ajarkan bahwa Tuhan itu satu-satunya. Gini, Ibu dari tadi. Bapak, mending Bapak turun ya. Bapak nggak mampu, Bapak tapi sok-sokan naik ke atas. Jangan atur room saya lah. Kalau nggak mampu nggak usah. Akademisi. Memang Bapak, kalau Bapak tidak mampu masuk ke ranah akademik dalam diskusi, nggak usah ikut-ikutan. Bapak nonton aja, ya. Bapak kalau nggak sanggup, Bapak jangan naik. Apa korelasinya? Segala sesuatunya harus akademik, Pak. Semua harus akademik. Tentang definisi apapun harus akademik. Emangnya kita bisa ngatur-ngatur orang lain nggak akademik? Enak aja. Dari tadi loh berputar-putar. Apa korelasi? Tuhan itu harus sesuai agama lah. Memang kita bahas agama kan di sini. Panjang kali lebar, tahu dikirain dia mau ikut diskusi, tahu dia mengatur komal saya seperti yang dia mau, enak aja. Ini ya bukan dosen ya. Kecuali kamu dosen saya, baru kamu kritisi. Tema saya pun tidak salah kok. Tuhan yang benar itu dalam kita tanda kutip bertanya. Black box muslim atau non muslim? Waalaikumsalam. Ya, muslim dan muslim. Muslim. Ya, ada yang mau disampaikan di atas. Saya diskusi dengan non-Islam. Oke, turun ya brother ya, sorry. Teman-teman kalau tidak mau diskusi sama saya kan nggak paksa toh. Ya, di sini tuh bukan tempat kalian dipaksa. Di sini kita sedang mendiskusikan. Menurut kalian masing-masing, Tuhan yang benar seperti apa? Menurut kalian, Tuhan itu seperti apa?
Ya, sesuai dengan agama kalian masing-masing. Tuhan yang benar itu seperti apa? Agama kalian apa? Kejawen, ya sudah jelaskan. Agama kalian Hindu, ya sudah jelaskan. Agama saya Islam. Di Islam itu jelas. Tuhan itu tidak beranak. Jadi kalau ada yang beranak pinak bukan Tuhan. Tuhan itu satu-satunya. Qul huwallahu ahad. Dia tempat bergantung segala sesuatu, bukan digantung sama makhluknya. Ya, kalau ada Tuhan yang pernah digantung, maka dia bukan Tuhan. Terus dia itu tidak serupa dengan apapun. Jadi kalau dia mirip dengan manusia, maka dia bukan Tuhan. Itu dalam definisi Islam. Lah seperti kalau kalian gimana? Kalian sepakat nggak dengan definisi seperti itu? Kalau tidak sepakat ya katakan, oh sorry, Tuhan kami itu bentuknya kayak manusia. Oh ya sudah. Tuhan kami pernah digantung bahkan dimatikan. Ya sudah. Tuhan kami itu pernah ditolong naik keledai. Ya sudah. Nggak apa-apa, kan jujur di sini. Kalau kalian mengakui Tuhan saya pernah dibantu orang naik keledai, ya sudahlah, nggak apa-apa. Halo Pak Alif. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alif, ada yang mau disampaikan? Saya Islam, Bu Uni. Oh ya udah, Bapak kepencet. Enggak, ini mau kalut aja sama keilmuannya Ibu Uni, mantap banget. Itu cuma ilmu dasar, Pak. Itu ilmu Islam yang dasar sebenarnya. Ilmu tauhid itu ilmu dasar itu. Ya. Ada lagi yang mau Ya, disampaikan makasih, Bang Alif? Ya, enggak, makasih ya. Ya, Kalut aja sama Ibu Uni. Yaudah, siap Bang. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jadi kita itu butuh kejujuran, teman-teman. Kalau kita sudah jujur, teman-teman ya, kita tidak perlu bertengkar lagi dalam debat loh. Bahkan kita tidak perlu memperdebatkan mana Tuhan yang benar. Kalau kita sudah sepakat, bisa saya bilang gini, menurut agama kamu Tuhan yang benar seperti apa? Menurut agama saya, Tuhan itu satu-satunya. Oh, kalau saya juga satu. Oke, siapa satu-satunya Tuhan menurut kalian? Yesus. Oh, kalau gitu Bapak bukan Tuhan. Oh, tidak bisa karena Bapak adalah Yesus. Oh, ya sudah, berarti Mikana tuh, Wanes. Ya kan? Tuhan, kalau Tuhan kami nggak pernah mati. Oh, kalau Tuhan saya pernah mati. Oh, berarti kamu terima Tuhan yang pernah mati. Ya, ya sudah, nggak apa-apa. Tuhan saya tidak membutuhkan bantuan. Tuhan kamu pernah dibantu, pernah naik keledai, pernah dibantuin. Oh, berarti Tuhannya pernah dibantu. Ya sudah, kita jujur-jujuran saja. Buat apa kita ini saling bertengkar, ya kan? Buat apa kita saling ngotot-ngototan kalau kita sudah menerima kenyataan Tuhan kita seperti apa? Kalau saya tidak terima Tuhan yang berjenis kelamin laki-laki, serius. Saya tidak terima Tuhan yang pernah tertidur. Bagi saya itu tidak akan menerima Tuhan yang bahkan dia butuh makan. Dan bahkan saya tidak menerima Tuhan yang, mohon maaf ya, dia pernah mati. Saya takut nanti dia mati lagi nanti. Bingung saya nanti cari Tuhan kemana nanti kalau dia mati lagi. Dia pernah mati 3 hari. Tidak menutup kemungkinan dia akan mati 30 hari suatu saat. Takut saya nanti kalau dia mati lagi. Atau saya tidak terima Tuhan yang pernah hidup 33 tahun kemudian menghilang gitu kan. Karena saya takut nanti, apalagi Tuhan yang pernah berdoa ke Tuhan lain, itu tidak saya terima sebagai Tuhan gitu. Kalau Tuhan yang umat Islam itu seperti apa? Tuhan yang umat Islam itu jelas, Qul huwallahu ahad. Ya, Allahu samad, lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jelas di situ dikatakan Tuhan kita seperti apa esensinya. Esensi Tuhan kita seperti apa? Kita saling jujur aja lah. Kalau nggak saling jujur tuh ngapain coba? Ya, nggak peduli kita itu berdebat hebat-hebat gitu. Itu cuma merusak NKRI aja. Saling jujur aja lah. Kayak Edis tuh jujur. Edis, apakah segala sesuatu yang ada pada diri Yesus adalah Yesus? Betul. Apakah tangan Yesus adalah Yesus? Betul. Kelamin Yesus adalah Yesus? Betul. Berarti Yesus adalah kelamin. Terpaksa bilang iya. Terpaksa bilang iya. Mau gimana lagi? Terlanjur kadung bicara jujur kan? Apakah kelamin Yesus adalah Yesus? Karena firman adalah Allah, maka tangan Allah adalah Allah, kaki Allah adalah Allah, maka kelamin Allah adalah Allah. Terpaksa jujur. Atau Edis, Nabi kamu punya kekuatan 30 pria, Rifa? Iya. Berarti dia raja seks. Tunggu dulu, mana lebih kuat? Nabi aku atau Tuhan kamu? Bingung jawabnya kan? Gak jujur di situ. Karena dijawab
lebih kuat Tuhan saya, berarti Tuhannya raja seks. Dibilang nabi kamu lebih kuat, ya dia mengakui kalau Tuhannya berarti tidak ada apa-apanya di bawah nabi kita. Kita jujur diskusi itu. Kita tuh tidak perlu bertengkar hebat, saling menjelek-jelekkan, nggak perlu, brother. Justru kita edukasi publik dengan kejujuran. Jujur saja. Kamu akui kalau Yesus Tuhan, betul. Kenapa dia Tuhan? Karena dia diberi kuasa. Apakah Tuhan itu harus diberi kuasa? Betul. Berarti iblis adalah Tuhan. Kenapa? Karena dia diberi kuasa. Oh, terpaksa jawab iya. Jujur saja, nggak apa-apa. Kalau sudah jujur itu insya Allah kita aman. Ya. Kalau sudah aman, kita nggak ada lagi pertengkaran di antara kita. Jujur saja. Muhammad nabiku, Yesus Tuhanmu. Muhammad nabiku lebih kuat pada Tuhanmu, kamu terima. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begitu ya. Kata Edis, kalian menyembah Muhammad. Nggak ada, Edis. Iya, karena kalian mengatakan dia Rob. Nggak ada, Edis. Karena Edis memaksa, kita ikuti aja. Ya udah, Edis, kalau gitu Nabi Muhammad setara bapak. Iya, ya udahlah kalau gitu. Berarti bapaknya Yesus setara Nabi Muhammad ya? Iya, kata dia. Ya udah. Berarti Edis mau menyetarakan Nabi kita dengan bapaknya Yesus, ya nggak apa-apa. Dia yang memilih kok. Masa kita harus maksa-maksa dia nggak menyamakan Nabi Muhammad dengan bapaknya Yesus? Ya sudahlah, udahlah jujur-jujur aja. Kita terima aja lah. Kalau memang Edis memaksa bahwa Nabi Muhammad setara dengan bapaknya bapak Tuhan dia, ya nggak apa-apa. Apakah kami menyembah Nabi Muhammad? Tidak. Tapi kalian kan menyembah Muhammad? Enggak, Edis. Tapi kalian kan mengatakan Rob. Iya, bukan Robul Alamin, Edis. Ya udahlah kalau gitu, Edis. Kau pengen kami nyembah Nabi Muhammad? Iya, aku pengen kalian nyembah Nabi Muhammad. Ya udah kalau gitu Nabi Muhammad setara dengan Bapa. Ya betul. Ya sudah. Lebih tinggi daripada Yesus? Iya. Ya sudahlah. Jujur saja kita. Ngapain kita bertengkar? Terima aja kenyataan. Kalau Edis menyatakan bahwa Nabi Muhammad setara dengan bapaknya Yesus, itu pujian kepada Nabi kita kok. Nabi kita nggak mau kok disama-samakan dengan Tuhan. Saya yakin kalau Nabi kita hidup itu tidak akan mau disamakan dengan Tuhan orang lain. Nggak mau. Nabi Muhammad saja tidak mau dibanding-bandingkan dengan Nabi lain, apalagi dengan Tuhan. Tapi kalau Edis memang pengen sekali Tuhannya setara Nabi Muhammad, ya mau diapain? Udahlah, nggak apa-apa. Gitu ya. Ya Pak Cik Bancai, silakan. Lanjut. Di sinyal aku jelek nih. Sinyal aku lagi jelek nih, lagi merah-merah. Aku cuma bentar aja. Saya dengar enggak? Masih. Yang 800 kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Aku sebentar lagi deh, aku mau tidur lagi deh. Aku istirahat. Payah dia orang tuh mau jujur. Karena kan petinggi dia kan tidak jujur. Berdusta boleh. Iyalah, tidak apa, istirahat aja. Istirahat aja, tidak apa-apa. Aku pun naik bentar daripada kau ngomong-ngomong seorang kan, kawan kan gitu. Mana ada oten yang mau jujur? Kalau dijujur kan habislah dia, nomor dia. Nah, karena apa? Karena Pak Ulus itu ngajarkan tidak jujur, berdusta kan boleh, kan gitu. Jadi legalitasnya untuk tidak jujur ada banyak kok dalil-dalil di situ untuk tidak jujur tadi. Dan ada satu lagi materi Edis yang katakan iya, tidak katakan tidak, itu kan hanya lip service saja, ngomong doang. Iya, jadi Edis pernah bilang gini, Nabi Muhammad mengizinkan dusta dalam 3 hal, betul. Karena kalau di Kristen itu, seandainya anaknya mau diperkaos, dia nggak boleh bohong. Gimana anakmu kau sembunyikan? Nggak boleh bohong. Dia harus kasih anaknya ke penjahat. Ya, dia nggak boleh membela anaknya dengan cara menutupi di mana anaknya. Orang Kristen kan begitu, beda dengan orang Islam. Kita tidak berdosa ketika kita melindungi orang lain dengan cara berbohong, seperti yang dilakukan Rahab dalam Bible. Tapi kalau di Kristen nggak boleh. Kalau seandainya nanti ada orang Kristen yang ketangkap, dia mata-mata Indonesia sebagai tentara, di mana senjata negara Indonesia, dia nggak boleh bohong gitu. Dia harus jujur, ada di situ kata dia. Jadi memang beda ajaran kita dengan ajaran Kristen ini. Ajaran kita itu memiliki solusi. Ajaran Kristen nggak boleh.
Tidak ada solusi dalam permasalahan. Gitulah. Contoh, kalau ada suatu saat seorang istri kemasukan rumahnya oleh penjahat, dia sembunyikan harta bendanya di dalam lemari. Dia suruh anaknya sembunyi dalam lemari. Datang penjahat, wahai perempuan, di mana harta bendamu kau sembunyikan dan anakmu? Aku ingin memperkausnya. Maka orang Kristen harus menjawab, dalam lemari. Ada di lemari, saya nggak boleh bohong. Yesus ngajarkan saya tidak boleh berbohong. Nah gitu. Kalau di Islam boleh. Ketika ada orang yang berbohong melindungi saudaranya, maka tidak berdosa kata Allah. Karena takiyah itu artinya takut. Takiyah itu boleh ketika takut, ketika nyawamu terancam. Kalau di Kristen nggak boleh. Dia harus jujur dalam segala hal. Maka dia harus jujur. Anak saya sembunyi dalam lemari, silakan diperkaus. Makan aja udah. Gitu. Halo Samson. Oh, halo. Nah, kita coba tes tanya saudara Sam tadi. Benar nggak orang Kristen nggak boleh berbohong apapun situasi kan? Iya, nggak boleh, karena itu dosa. Nah, contohnya kalau seandainya mama kamu mau diperkaos, dia sembunyi dalam lemari. Nanti, bentar dulu. Saya kan lagi diskusi. Jangan kemana-mana dulu lah. Kan kamu bilang di Kristen tidak boleh berdosa apapun situasinya kan? Jadi suatu saat mama kamu sembunyi dalam lemari karena dia takut sama perompak, sementara kamu ada di rumah. Lalu kalau penjahatnya bertanya, di mana mama kamu? Kamu nggak boleh bohong kan? Kamu harus jujur kan, mengatakan mama kamu di lemari sembunyi kan? Iya, boleh kan? Iya, kamu harus jujur. Itu mama saya ada di lemari. Iya, Karena harus kalau jujur. kamu, iya harus jujur kan, boleh kan mama. Bahkan kamu boleh membolehkan mama kamu diperkaos kan. Nah ini di Kristen tuh begitu guys. Mereka tidak boleh melindungi mamanya dengan cara berbohong. Sementara dalam kitab mereka ada yang diselamatkan Tuhan gara-gara berbohong tentang Rahab. Kamu tahu tidak kisah Rahab? Rahab itu dia diselamatkan Tuhan gara-gara berbohong. Mungkin kamu nggak tahu ceritanya itu. Makanya Tuhan kalian agak lain ya. Tuhan Bapak mengizinkan orang berbohong. Tuhan anak nggak ngizinin ya. Kamu tahu kisah Rahab? Rahab itu dia berbohong kepada orang Yeriko. Orang Yeriko. Waktu itu dia menyelamatkan orang Yerusalem. Mata-mata Yerusalem dengan berbohong. Dia bilang apa sama... Ini saya kasih kamu ceritanya. Agak lain ya Tuhan orang ini ya. Berubah-ubah sikapnya ya. Nih. Maka Raja Yeriko menyuruh orang kepada Rahab, mengatakannya, bawalah keluar orang-orang yang datang kepadamu, yang telah masuk ke dalam rumahmu, sebab mereka datang untuk menyelidiki seluruh negeri ini. Tetapi perempuan itu telah membawa dan menyembunyikan kedua orang itu. Berkatalah ia, memang orang itu telah datang kepadaku, tetapi aku tidak tahu dari mana mereka. Dan ketika pintu gerbang hendak ditutup menjelang malam, maka keluarlah orang-orang itu. Nah, berbohong si Rahab. Aku tidak tahu kemana orang-orang itu pergi, padahal disembunyikan dia. Rahab ini berbohong. Segeralah kejar mereka, tentulah kamu dapat menyusul mereka. Tapi perempuan itu telah menyuruh keduanya naik ke Soto. Nah ini pesundal ya. Pesundal berbohong untuk menyelamatkan orang Israel boleh di agama kamu. Tapi kamu tidak boleh menyelamatkan mamamu dengan cara berbohong kan. Agak lain ya agamanya ya. Nih kamu lihat nih. Diselamatkan lah bodoh. Loh katanya kau hanya lawan lah. kan yang saya tanya ketika kau ditanya tangan kau sudah terikat, lalu ditanya mamamu di mana? Kau kan nggak boleh bohong. Lalu kau bilang mamaku di lemari. Apa pula Ya kan? terikat? Lah, terikat? kalau Kan kan nggak aku bicara tentang situasi, tangan kau terikat. Kau nggak bisa berbuat apa-apa. Perompaknya ada 5 orang. Mama kau sembunyi dalam lemari. Anak kau juga sembunyi di situ. Istri kau sembunyi di situ. Maka kau ditanya sama perompak, woi Samson, di mana mama, anak dan istrimu? Kami ingin memperkaus mereka. Kau nggak boleh kan bilang di mana? Oh mereka sudah keluar, nggak boleh. Kau harus bilang kan mereka di lemari bersembunyi kan? Harus jujur kau kan? Enggak lah. Loh, katanya tadi nggak boleh Lawan lah. bohong. Nggak jelas ini si Samson ini. Katanya tadi nggak boleh bohong. Dilawan dulu lah kak. Dilawan dulu. Ya kan aku lah. cerita kalau Dia tangan tidak kau bilang tangan saya diikat. tidak terikat. Kan aku bilang kalau tangan Ya kau kan, buktinya kan diikat. tidak diikat dulu. Saya bicara Ya, karena tentang kakak nyari konsekuensi kalau kesalahan. kau. Loh, kok nyari kesalahan? Karena Kau kakak pelin nyari pelan. Tadi kesalahan. katanya nggak boleh bohong, sekarang udah boleh bohong nih. Iya, emang tidak boleh bohong. Tapi kan. Iya, Kak tapi bilang tadi ketika dari kau awal kan ditanya, tangan saya kan di tidak mana diikat dulu. mamamu? Iya, taruhlah tangan kau diikat. Ya buat Tangan kau apa udah nggak bisa lagi? berdaya. Ya kan kita bicara tentang kasus. Bisa berdaya. Tangan kau tak berdaya lagi. Lalu kau ditanya, di mana mamamu bersembunyi Samson? Kau nggak boleh kan bohong kan? Pasti kau bilang mamaku sembunyi dalam lemari kan? Jujur kau bilang kan?
Oh, berarti kalau saya memperkosa kakak, berarti kakak boleh berbohong. Loh, ngapain kau perkosa aku? Memang aku mau diperkosa kau? Ada-ada aja kok kasusnya beda. Turunlah kau. Kau pengen memperkaus aku ya? Ih, ngeri kali aku diperkaus sama kau. Aku pun kalau mau diperkaus milih-milih aku. Kok orang Kristen yang memperkaus aku? Risol basi, busuk, nggak mau aku. Kok malah itu? Kalau kakak mau diperkaus sama aku, kakak berbohong. Yang kutanya kasus, permasalahan. Kalau kau seandainya kau udah diikat sama penjahat, mama kau sembunyi dalam lemari. Lalu kau ditanya, di mana mamamu Samson? Karena kau nggak bisa berbohong, kau terpaksa bilang, mamaku di lemari. Pertama kau bilang, iya nggak boleh bohong, jujur. Kemudian baru otakmu jalan. Nggak mungkin, nggak bisa kau bilang. Makanya aku bilang nggak jelas ajaran kau. Setelah aku ceritakan tentang Rahab yang boleh berbohong, terkejut kau. Makanya bohong kalian itu sama kami loh. Dibilang nggak apa namanya, dibilang nggak boleh bohong dalam situasi tertentu. Giliran mamanya mau diperkaos baru bilang. Ada-ada aja kalian. Itulah namanya aku bilang ajaran kalian tuh manisnya di bibir aja. Sok-sok baik depan kami. Nggak boleh berbohong atas segala sesuatu. Gitu loh. Kami gitu tidak loh. boleh berbohong apapun situasi dan kondisi dibawa masalah. Kalau seandainya tangan kau terikat, mama kau sembunyi dalam lemari, istri kau sembunyi di sana, anak perempuan kau sembunyi di situ. Lalu penjahat bertanya samamu, wahai Samson, di mana mamamu sembunyi? Aku ingin menikmati tubuh mama, anakmu dan istrimu. Sebagai Kristen apa perlakuanmu? A. Jujur, B. Berbohong. Kalau kau jujur berarti ya sesuai kau dengan ajaranmu. Lakukan begitu besok-besok, semoga terjadi kepadamu begitu. Artinya kalian tidak diizinkan untuk melindungi keluarga kalian. Sementara Rahab dilindungi Tuhan kalian gara-gara dia berbohong. Itulah ajaran macam apa yang gak jelas itu. Satu sisi gak boleh bohong. Makanya jangan kau bawa mama loh. Aku bawa kasus. Kalau mama kau tinggal sama mamamu, aku kan bawa kasus. Itulah kenapa kami boleh berbohong. Kalau di Islam, misalkannya aku sama mamaku tinggal serumah, ya, tanganku sudah diikat. Anak perempuanku sama mamaku kusembunyikan dalam lemari. Penjahat itu ingin memperkaus mamaku dan anakku. Maka mereka bertanya samaku, Rifa, di mana mama dan anak perempuanmu? Aku boleh berbohong, mereka sudah keluar lewat pintu itu tadi untuk menyelamatkan anakku. Ketika aku berbohong, aku tidak diupahi dosa oleh Allah. Karena itu bentuk keterpaksaan. Tapi di agamamu kan nggak boleh berbohong, terpaksa kau jujur. Mamaku ada di lemari, silakan dinikmati, kan gitu kan? Karena nggak boleh berbohong kan? Kalau kami ada solusi setiap permasalahan. Karena takiyah itu dari kata takut. Tidak boleh berbohong kalau tidak dalam ketakutan. Kalau ada perompak misalnya tukang begal, oh Rifa, mana harta bendamu? Gak mungkin aku jujur. Ya di lemari itu, di rak kedua, rak ketiga. Kalau kalian jelaskan nanti kalau ada perompak masuk ke rumah kalian. Oh iya, di lemari yang warna kuning ya, ambil kuncinya di atas. Surat rumah ada di situ, kan gak boleh berbohong. Ditanya sama perompaknya, di mana kamu letakkan ATM-mu? Gak boleh bohong. Oh ya di dalam tas warna coklat, di samping baju saya yang tergantung itu Pak. Harus jujur. Kalau di kami nggak boleh gitu, kami boleh menjaga kehormatan kami dengan cara. Pinnya? Pinnya berapa? Berapa pinnya katanya? Oh pinnya 345567. Hmm. Apalagi hartamu yang ada banyak Pak, ada surat rumah juga. Di mana surat rumahnya? Berakhir sudah diskusi dan debat para apologet Islam yang telah memberikan kita ilmu dan pengetahuan tentang ajaran Islam dan ajaran Kristen. Semoga ilmu yang kita dapat dari diskusi dan debat ini dapat membentengi kita dari pemutatan yang mana pada saat sekarang banyaknya misionaris-misionaris mencari muslim yang awam untuk dimurtadkan. Saya akhiri video ini. Terima kasih kepada saudara-saudari muslim semua yang telah mengikuti diskusi ini sampai habis. Sampai ketemu lagi dan nantikan video-video diskusi dan debat apologet Islam selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.